Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi grafik fungsi sinus dan fungsi kosinus serta transformasinya. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 120 sampai 129 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi menentukan hubungan antara jarak tempuh dan ketinggian. Ketika di pasar malam, Sondang naik kincir ria. Mula-mula dia berada di bagian bawah kincir ria tersebut. Ketika kincir ria berputar, jarak tempuh dan ketinggian Sondang berubah-ubah. Perhatikan gambar 3.22. Sketsalah hubungan antara jarak tempuh dan ketinggian Sondang dalam kincir ria tersebut pada gambar 3.23. Kita perhatikan kincir ria ini. Saat ketinggian di sini kita anggap 0, kincir ria berputar berlawanan arah jarum jam. Saat di titik A ini, maka ketinggiannya bertambah. Saat berputar pada titik B, misalkan ini adalah titik B, ini adalah tinggi maksimumnya. Jarak tempuhnya bertambah panjang. Jika berputar lagi berlawanan arah jarum jam, misalkan pada titik C, maka ketinggiannya berkurang. Maka grafiknya berbentuk melengkung. Kita bisa cek dengan menggunakan program Desmos. Pada gambar 3.24 ini, posisi titik yang bersesuaian dengan busur T sama dengan T ditambah 2pi. Awal mula dari sumbu X berputar berlawanan arah jarum jam. Maka ini adalah panjang busurnya adalah T. Jika berputar satu kali putaran dan kembali pada titik Q, di mana titik Q sama dengan P, sehingga 2pi ditambah T. Dengan demikian, nilai sinus untuk T dan T ditambah 2pi juga sama. Hal ini juga berlaku untuk nilai kosinus. Secara umum kita dapatkan sin T ditambah 2n pi sama dengan sin T. N di sini berapa kali dia berputar. Kalau satu kali putaran maka n-nya sama dengan 1. Kalau dua kali putaran maka n-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Untuk cos, T ditambah 2n pi sama dengan cos T. N ini adalah bilangan bulat. Eksplorasi menggambar grafik Y sama dengan sin T dan Y sama dengan cos T dengan plot titik. Dalam aktivitas eksplorasi ini, kamu akan mensketsa dan menganalisis grafik fungsi Y sama dengan sin T dalam satu periode, yaitu nilai T dari 0 sampai 2pi. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menggambar grafik fungsi tersebut. Nomor 1, lengkapi tabel berikut dengan nilai fungsi Y sama dengan sin T dan Y sama dengan cos T dalam satu periode. Satu periode yaitu 0 sampai 2pi. Nilai sin T, T-nya 0 sama dengan 0. Sin pi per 6 setengah. Pi per 3 akar 3 per 2. Pi per 2, 1. 2pi per 3 ini kita ulang dari belakang ke depan. Akar 3 per 2, setengah dan 0. Setelah itu kembali lagi. Namun pada periode ini dibagi menjadi 4. Ini disebut dengan kuadran pertama, yang ini kuadran kedua, yang ini kuadran ketiga, yang ini kuadran keempat. Karena nilai sin pada kuadran ketiga dan keempat negatif, maka kita beri negatif. Juga sama pada kuadran keempat, ini berlaku mundur angkanya. Dari 1, negatif akar 3 per 2, negatif setengah. Setelah itu 0. Untuk cos, kebalikan dari sin.
Cos 0, 1 sama dengan sin pi per 2. Setelah itu, pi per 3 untuk sin akar 3 per 2. Untuk cosnya pada pi per 6. Cos pi per 3 setengah dan 0. Cara menulis pada kuadran kedua dan ketiga dan keempat kebalikan dari kuadran pertama. Penulisannya mundur, yaitu setengah, akar 3 per 2, dan 1. Untuk cos, kuadran 1 dan 4 yang positif, kuadran kedua dan ketiga negatif. Kalau kita perhatikan di sini, 0 adalah titik tengahnya, ini sama seperti itu. Pada kuadran ketiga, untuk menulisnya juga sama, 1 titik tengahnya, ini kita tulis kembali. Pada kuadran keempat juga sama, cos positif setengah dibalik negatif akar 3 per 2, di sini positif, di sini negatif 1, kita tulis dengan 1. Nomor 2, dengan menggunakan tabel pada nomor 1, ini adalah tabelnya nomor 1, sketsalah grafik fungsi Y sama dengan sin T dan Y sama dengan cos T dalam satu periode pada gambar 3.25 ini. Kita tentukan titiknya, T-nya 0, ini adalah sumbu T dan ini adalah sumbu Y-nya. T-nya 0, sin-nya sin T 0. Pi per 6, di sini pi per 6, sin pi per 6, yaitu setengah. Pi per 3, di sini pi per 3, nilainya adalah akar 3 per 2. Pi per 2, 1. 3 pi per 2, akar 3 per 2. 5 pi per 6, setengah. Pi 0. Kita hubungkan dengan garis. Sehingga kita dapatkan kalau kita taruh semua titik ini adalah nilai sin yang merah dan yang biru adalah Y sama dengan cos T. Aktivitas interaktif. Untuk menggambar grafik sin dan cos, kita bisa menggunakan aplikasi Desmos. Kita menuju ke aplikasi Desmos seperti ini. Untuk menggambar nilai Y sama dengan sin X, kita ketik di sini Y sama dengan sin spasi X, maka ini adalah gambar grafiknya. Untuk menggambar cos, kita ketik Y sama dengan cos spasi X. Yang biru ini adalah fungsi cos X, sedangkan yang merah adalah fungsi sin X. Sehingga kita dapatkan grafik fungsi Y sin X seperti ini. Dari 0 sampai 2pi, maka disebut dengan periode 2pi. Yang ini adalah grafik fungsi Y sama dengan cos X. Contoh 3.9, mensketsa transformasi grafik fungsi trigonometri. Sketsalah grafik dari setiap fungsi sinus berikut untuk periode 0 sampai 2pi. Nomor 1, fx sama dengan 2 sin x. Nomor 2, gx sama dengan negatif 2 sin x. Nomor 3, hx sama dengan sin 2x. Kita harus ingat, ini yang didapatkan untuk nilai sin dan cos. Kita perhatikan untuk sin. Kita buat sebuah tabel nilai yang pertama, yaitu 2 sin x. Nomor 2, negatif 2 sin x. Nomor 3, sin 2x. Kita perhatikan untuk sin t, saat t-nya 0, di sini hasilnya adalah 0. Kita kalikan dengan 2. 2 dikali 0, 0. Untuk t-nya pi per 6, di sini hasilnya adalah setengah. Setengah dikalikan dengan 2, 1.
Pi per 3 hasilnya akar 3 per 2. Kita kalikan 2 akar 3. Untuk Pi per 2 hasilnya adalah 1. Kita kalikan 2, 2. Untuk 2Pi per 3 akar 3 per 2. Kembali ke sini, berarti ke sama dengan akar 3. Kita tulis lagi periode ini. Dari kanan ke kiri. Akar 3, 1, 0. Setelah itu, kembali. Karena kuadran ketiga dan keempat negatif, maka ini dari kanan ke kiri negatif. Negatif 1, negatif akar 3, negatif 2. Setelah itu, negatif akar 3, kembali. Negatif 1, 0. Untuk negatif 2 sin X yang di atas ini kita kalikan dengan negatif. 0 menjadi 0, 1 menjadi negatif 1, akar 3 menjadi negatif akar 3, dan seterusnya. Karena di sini negatif berarti berubah menjadi positif. Nomor 3, sin 2X. Kita perhatikan 0 kalikan 2, 0. Maka sin 0, 0. Pi per 6 dikalikan 2. Pi per 3. Pi per 3 yaitu nilainya akar 3 per 2. Untuk Pi per 6, sin 2 dikali X. X-nya di sini Pi per 6. Maka sama dengan sin Pi per 3. Pi per 3, nilai sin T-nya yaitu akar 3 per 2. Untuk T-nya Pi per 3, kita substitusi ke persamaan HX ini. Sin 2, X-nya yaitu Pi per 3. Pi per 3 sama dengan sin 2Pi per 3. Nilai 2Pi per 3 yaitu akar 3 per 2. Saat T-nya Pi per 2, maka sin 2 dikali Pi per 2. 2-nya coret, maka sama dengan sin Pi. Sin Pi di sini 0. Maka ke belakang dan seterusnya ini akan berulang, yaitu akar 3 per 2, akar 3 per 2, 0. Ini periode Pi. Untuk selanjutnya, periode ketiga dan keempat nilai sin adalah negatif. Sehingga negatif akar 3 per 2, negatif akar 3 per 2, 0. Negatif akar 3 per 2, negatif akar 3 per 2, 0. Sekarang kita akan menggambar grafik dari data yang kita dapatkan. Silakan buat koordinat Kartesiusnya. Di sini saya peragakan bagaimana cara menggunakan program Desmos. Kita buka laman Desmos yang akan kita gambar, yaitu Y sama dengan 2 sin spasi X. Maka ini adalah gambar grafik 2 sin X. Selanjutnya kita akan menggambar Y sama dengan negatif 2 sin X. Grafik yang berwarna merah adalah negatif 2 sin X. Bagaimana kalau Y sama dengan sin 2X? Yang berwarna biru adalah sin 2X. Sehingga dari program Desmos kita dapatkan grafik berbentuk seperti ini. Mari mencoba 3.9. Sketsalah grafik fungsi untuk X antara 0 sampai 2pi dari nomor 1 fx sama dengan setengah cos X, nomor 2 gx sama dengan negatif setengah cos X, dan nomor 3 hx sama dengan cos setengah X. Kita perhatikan hasil yang kita dapatkan, nilai cos. Kita buat tabelnya untuk setengah cos X, negatif setengah cos X, dan cos setengah X.
Cos 0 di sini nilainya 1. Kita kalikan setengah sama dengan setengah. Untuk pi per 6 nilainya adalah akar 3 per 2. Kalau dikalikan setengah, akar 3 per 4 atau 1 per 4 akar 3. Pi per 3 nilainya setengah. Kita kalikan setengah, 1 per 4. Pi per 2, nilai cos di sini 0. Maka 0 kali setengah 0. 2pi per 3, nilai 2pi per 3 di sini negatif 1 per 2. Dikalikan setengah, negatif 1 per 4. Kita tidak usah menghitung selanjutnya, kita perhatikan pola berikut ini. Dari 1 per 4 kita tulis ke belakang, tapi karena ini adalah kuadran kedua dan ketiga, nilainya adalah negatif. Untuk selanjutnya adalah negatif 1 per 4 akar 3. Untuk pi sama dengan 0, yaitu negatif setengah. Selanjutnya, kita tulis ini ke belakang. Negatif 1 per 4 akar 3, negatif 1 per 4, 0. Pada kuadran ke-4, nilai cos adalah positif. Ini kita tulis positif 1 per 4, positif 1 per 4 akar 3, dan setengah. Di sini ada negatif setengah cos X, berarti yang di atas ini kita kalikan dengan negatif. Yang awal mula positif menjadi negatif, yang negatif berubah menjadi positif. Yang ini positif berubah menjadi negatif. Untuk cos setengah X, di sini X-nya atau T-nya 0. Cos setengah dikali 0 sama dengan cos 0. Nilai cos 0 adalah 1. Selanjutnya, cos setengah pi per 6. Pi per 6 sama dengan cos pi per 12. Karena tidak ada di sini, kita lewati saja. Cos setengah pi per 3 sama dengan cos pi per 6. Nilai cos setengah X untuk pi per 3 sama dengan cos pi per 6. Cos pi per 6 yaitu akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Untuk pi per 2, cos setengah pi per 2 sama dengan nilai cos pi per 4. Pi per 4 sama dengan setengah akar 2. 2 pi per 3, cos setengah 2 pi per 3 sama dengan, ini kita coret 2-nya, maka sama dengan cos pi per 3. Nilai cos pi per 3 adalah setengah. 5 pi per 6 dikalikan setengah, 5 pi per 12. Tidak ada angka di sini, kita loncati. Pi kalikan setengah, pi per 2. Nilai pi per 2 adalah 0. 7 pi per 6 tidak ada di sini. Ini berulang dari kanan ke kiri. Berarti tidak ada di sini. Yang ini bernilai negatif. Negatif setengah, negatif 1 per 2 akar 2, negatif 1 per 2 akar 3, tidak ada. 2pi yaitu 1. Dari data ini kita bisa menggambar grafik. Saya peragakan di sini dengan menggunakan program Desmos. Kita siapkan program Desmos. Kita akan membuat grafik Y sama dengan 1 per 2 cos X. Ini adalah gambar grafik setengah cos X. Grafik yang kedua kita akan membuat Y sama dengan negatif 1 per 2 cos X. Yang berwarna ungu adalah Y sama dengan negatif setengah cos X. Grafik yang ketiga, Y sama dengan cos 1 per 2 X. Yang berwarna hitam adalah cos setengah X.
Sehingga kita dapatkan grafik seperti ini dari program Desmos. Contoh 3.10, mensketsa transformasi grafik fungsi trigonometri. Sketsalah setiap grafik fungsi berikut dalam satu periode. Nomor 1, fx sama dengan sin x ditambah 2. Nomor 2, gx sama dengan sin pi per 2 dikurangi x. Kita perhatikan nilai sin t berikut ini. Kita akan membuat nilai sin x ditambah 2. Saat x-nya atau t-nya sama dengan 0, maka kita tambahkan 2. Sin 0, 0, tambah 2, 2. Pi per 6. Sin pi per 6 adalah setengah. Setengah ditambah 2, 2 setengah. Pi per 3 nilainya sin akar 3 per 2. Kita tambahkan 2, 2 ditambah akar 3 per 2. Pi per 2 nilainya adalah sinnya 1. Ditambahkan 2 menjadi 3. 2 pi per 3 nilainya adalah akar 3 per 2. Kita tambahkan 2, 2 ditambah akar 3 per 2. Berarti dari sini kembali ke kiri, yaitu 2 akar 2, 2. Selanjutnya dari sini ke kiri kita tulis kembali, tapi karena kuadran ketiga dan keempat bernilai negatif. 2 dikurangi setengah. 2 dikurangi akar 3 per 2, 1. 2 dikurangi akar 3 per 2, 2 dikurangi setengah, dan 2. Untuk sin pi per 2 dikurangi x, kita ambil 0, x-nya sama dengan 0, maka sama dengan sin pi per 2. Nilai sin pi per 2 di sini 1. Pi per 6, berarti di sini pi per 2 dikurangi pi per 6. Kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Di sini menjadi 3 pi dikurangi pi, sama dengan 2 pi per 6, atau sama dengan pi per 3. Untuk nilai sin pi per 3, yaitu akar 3 per 2. Pi per 3, pi per 2 dikurangi dengan pi per 3. Kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Di sini 3 pi dikurangi 2 pi, sama dengan pi per 6. Pi per 6 adalah setengah. Kalau pi per 2, berarti sin pi per 2 dikurangi pi per 2, 0. Sin 0 adalah 0. Setelah itu, kita tuliskan ini ke belakang, sehingga nilainya adalah negatif 1 per 2, negatif akar 3 per 2, dan negatif 1. Ini kita tulis ke belakang negatif akar 3 per 2, negatif setengah, dan 0. Untuk kuadran keempat positif, positif setengah, positif akar 3 per 2, dan 1. Dari data ini kita bisa membuat sebuah grafik. Di sini saya terapkan program Desmos. Grafik yang pertama yaitu Y sama dengan sin X ditambah 2. Maka ini adalah grafiknya. Karena di sini tidak berbentuk pi, kita bisa klik setting ini. Pada step kita berikan pi, sehingga muncul pada sumbu X pi. Grafik yang kedua, Y sama dengan sin dalam kurung pi per 2 dikurangi dengan X. Kita tekan enter, maka ini adalah bentuk grafiknya. Jika kita kurang besar, kita bisa zoom, kita perbesar. Dari data ini kita bisa membuat sebuah grafik
saya di sini terapkan dengan menggunakan program Desmos. Yang merah adalah nilai sin X ditambah 2, yang biru adalah sin pi per 2 dikurangi X. Mari mencoba 3.10. Sketsalah grafik fungsi fx sama dengan 3 dikurangi cos X dalam satu periode. Dari cos ini, kita perhatikan untuk tabel cos. Kita akan membuat 3 dikurangi cos X. Cos 0 nilainya 1. 3 dikurangi 1, 2. Cos pi per 6 akar 3 per 2. Maka 3 dikurangi akar 3 per 2. Pi per 3 setengah. 3 dikurangi setengah. Pi per 2, 0. 3 dikurangi 0, 3. 2pi per 3 di sini berulang, maka kita tidak usah menghitungnya kembali. Berarti ini kita tulis berulang dari kanan ke kiri. Namun karena nilai cos di sini negatif, maka berubah menjadi tambah. 3 ditambah setengah. 3 ditambah akar 3 per 2. Cos pi yaitu negatif 1. 3 dikurangi negatif 1, 4. Selanjutnya sama dari kanan ke kiri. Dan yang ini bernilai negatif. Dari data ini kita dapatkan sehingga kita bisa membuat grafiknya. Di sini saya menggambar dengan menggunakan program Desmos. Sifat 3.3, transformasi fungsi sinus dan fungsi kosinus. Untuk fungsi sinus, Y sama dengan A sin K X dikurangi B ditambah C, dengan K lebih besar dari 0, dan fungsi kosinus, Y sama dengan A cos K dikali X dikurangi B ditambah C dengan K lebih besar 0. Grafik kedua fungsi tersebut memiliki amplitudo, harga mutlak A, dan periode 2pi per K, pergeseran horizontal B, dan pergeseran vertikal C. Mari berpikir kreatif. Diberikan grafik seperti pada gambar 3.34 berikut. Nomor 1, Dean menganggap bahwa grafik tersebut merupakan grafik fungsi Y sama dengan 3 sin X dikurangi pi per 4. Sedangkan Ahmad melihatnya sebagai grafik fungsi Y sama dengan 3 cos X dikurangi 3pi per 4. Siapa yang menurut kamu tepat? Mengapa? Setelah saya gambar dengan menggunakan program Desmos, kita dapatkan grafik Y sama dengan 3 sin X dikurangi pi per 4. Ini adalah grafiknya. Grafik yang kedua yaitu Y sama dengan 3 cos X dikurangi 3pi per 4. Ternyata grafiknya adalah sama. Sehingga pendapat Dean dan Ahmad sama-sama tepat. Grafik yang diberikan dapat dipandang sebagai transformasi Y sama dengan sin X, yaitu dimulai dengan merenggangkannya secara vertikal dengan faktor K dan kemudian menggesernya ke kanan sejauh pi per 4. Sedangkan Ahmad, grafik tersebut juga dapat dipandang sebagai transformasi Y sama dengan cos X, yaitu merenggangkannya secara vertikal dengan faktor 3 dan kemudian menggesernya ke kanan sejauh 3pi per 4. Nomor 2, Paulina menemukan bahwa grafik pada gambar 3.34 merupakan grafik setiap fungsi trigonometri berikut. Y sama dengan 3 sin X dikurangi pi per 4, Y sama dengan 3 sin X dikurangi 9pi per 4, Y sama dengan 3 sin X dikurangi 17pi per 4. Kita perhatikan angka yang di belakang ini, pi per 4. Yang kedua, 9pi per 4. Kalau ini kita kurangi dengan 2pi, kita samakan penyebutnya menjadi per 4. 9pi, 2 dikali 4, 8 dikurangi 8pi, sama dengan pi per 4. Untuk 17 pi per 4, kita kurangi dengan 4pi.
Samakan penyebutnya menjadi per 4, 17pi, dikurangi 4 dikali 4, 16, 16pi, 17 dikurangi 16, 1pi, atau pi per 4. Jadi grafiknya adalah sama. Untuk yang di bawah, Y sama dengan 3 cos X ditambah 5pi per 4, yang ini dikurangi 3pi per 4, yang ini dikurangi 11pi per 4. Untuk 5pi per 4, kalau kita kurangi dengan 2pi, sama dengan kita samakan penyebutnya 5pi dikurangi 8pi, sama dengan negatif 3pi per 4. Ternyata sama dengan yang ini, 3pi per 4. Untuk 11pi per 4, ini kita kurangi dengan 2pi. Sama dengan per 4 di sini, 11pi dikurangi 8pi. Sama dengan 3 per 4pi. Grafiknya adalah sama. Menurutmu bagaimana Paulina memperoleh persamaan-persamaan fungsi tersebut? Salah satu jawabannya misalkan, Paulina awalnya menemukan bahwa grafik yang diberikan merupakan grafik dari Y sama dengan 3 sin X dikurangi pi per 4 untuk yang persamaan pertama. Yang kedua, Y sama dengan 3 cos X dikurangi 3pi per 4, sama dengan yang ini. Karena dia mengetahui bahwa kedua fungsi tersebut periodik dengan periode 2pi. Fungsi tersebut akan sama dengan pergeseran horizontalnya sejauh kelipatan dari 2pi. Demikian materi grafik fungsi sinus dan kosinus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.